Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Semoga yang sudah mampir ke channel ini, saya doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa, sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan tombol like serta isi komen dengan doa terbaik sesuai dengan hajat sahabat semua, agar kita bisa aminkan bersama-sama. Semoga menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat sahabat semua. Bagi Anda yang sudah like, subscribe, dan komen, saya doakan semoga panjang umur, selalu diberikan nikmat, kesehatan, dan rezeki yang berlimpah, dikaruniakan kemudahan dari segala urusan, dan diberikan keturunan anak yang sehat, pintar, baik, rezekinya lancar, dan soleh-soleha. Amin, Allahumma amin. Inilah kisah heroik Nusaibah binti Ka'ab, sang perisai Rasulullah. Nusaibah binti Ka'ab adalah perempuan yang memperoleh tinta emas dalam sejarah Islam. Ia berasal dari kalangan Anshor, suku Khazraj, dari Bani Mazin bin Najjar, yang terlahir di kota Madinah. Beliau menikah dengan Zaid bin Hashim al-Mazini An-Najjari dan dikaruniai dua putra, yaitu Abdullah dan Habib. Setelah Zaid meninggal, Ummu Umarah menikah dengan Ghaziyah al-Mazini An-Najjari dan dikaruniai seorang anak bernama Khawlah. Nusaibah adalah salah satu sahabiah yang agung. Ia mulai merasakan nikmatnya iman dan Islam dari awal mula penyebaran Islam. Ia memutuskan untuk berbaiat kepada Rasulullah dan termasuk satu dari dua perempuan yang bergabung dengan 70 orang laki-laki Anshor pada baiat Aqabah kedua, yang merupakan sumpah setia kaum muslimin untuk membela Rasulullah SAW dan Islam. Dikutip dari kitab Nisa Haular Rasul yang ditulis Mahmud Mahdi al-Istanbuli dan Mustafa Abu Nasr As-Salabi, yang disebutkan Nusaibah adalah salah satu sahabiah yang dikenal dengan panggilan Ummu Umarah, putri dari Rabah binti Abdillah. Kisah heroik Nusaibah yang paling dikenal sepanjang sejarah adalah pada saat perang Uhud, di mana ia dengan segenap keberaniannya membela dan melindungi Rasulullah SAW. Pada perang itu, Nusaibah bergabung dengan pasukan Islam untuk mengemban tugas penting di dalam bidang logistik dan medis bersama para perempuan lainnya. Nusaibah ikut memasok air kepada para prajurit Muslim dan mengobati mereka saat terluka. Di suatu kesempatan di perang Uhud ini, pada saat muslimin dilanda kekacauan karena para pemanah di atas bukit melanggar perintah Rasulullah SAW, nyawa beliau berada dalam bahaya. Ketika melihat Rasulullah menangkis berbagai serangan musuh sendirian, Nusaibah segera mempersenjatai dirinya dan bergabung dengan yang lainnya membentuk pertahanan untuk melindungi beliau. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa ketika itu Nusaibah berperang penuh keberanian dan tidak menghiraukan diri sendiri ketika membela Rasulullah. Saat itu Nusaibah menderita luka-luka di sekujur tubuhnya. Setidaknya ada sekitar 12 luka di tubuhnya, dengan luka di leher yang paling parah. Namun hebatnya, Nusaibah tidak pernah mengeluh, mengadu, atau bersedih. Ketika itu Rasulullah melihatnya berperang dengan sengit hingga dia terdapat 12 luka di tubuhnya. Rasulullah bersabda, "Wahai Abdullah, putra Nusaibah, parutlah luka ibumu. Ya Allah, jadikanlah Nusaibah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam surga." Mendengar doa Rasulullah, Nusaibah tidak lagi menghiraukan luka di tubuhnya dan terus berperang, membela Rasulullah dan juga agama Allah. "Aku telah meninggalkan urusan duniawi.
ujar Nusaibah. Setelah peperangan berakhir, umat muslim bermalam untuk mengobati luka-luka. Keesokan paginya, barulah mereka pulang. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggan pulang ke rumahnya sebelum mengetahui kabar dari Nusaibah atau Ummu Umarah tersebut. Beliau kemudian mengutuskan Abdullah bin Ka'ab al-Mazani untuk menanyakan keadaan Ummu Umarah. Abdullah pun kembali dengan membawa kabar bahwa Ummu Umarah selamat. Dalam sejarah Islam, Nusaibah juga disebut-sebut sebagai seorang wanita yang memiliki kesabaran luar biasa dan selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Ketika salah seorang putranya syahid dalam sebuah pertempuran, Nusaibah menerimanya dengan penuh keyakinan bahwa putranya mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Ia menerima berita kematian anaknya dengan penuh serta kebanggaan. Selain perang Uhud, Nusaibah bersama suami dan putra-putranya juga ikut dalam peristiwa Hudaybiyah, perang Khaibar, perang Hunain, dan perang Yamamah. Dalam berbagai pertempuran itu, Nusaibah tidak hanya membantu pengurus logistik dan merawat orang-orang yang terluka, tapi juga memanggul senjata menyambut serangan musuh. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak umat Islam yang kembali murtad dan enggan membayar zakat. Bahkan ada pula oknum yang mengaku sebagai nabi. Dia adalah Musailamah al-Kadzab. Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu menjabat sebagai khalifah akhirnya memutuskan untuk memerangi mereka. Ummu Umarah dan putranya Hubaib bin Zaid pun ikut serta dalam perang. Namun putranya tertawan dan dipaksa untuk mengakui kenabian Musailamah. Hubaib dengan keimanannya yang kokoh, tak sedikit pun mengubah keyakinannya. Akhirnya Musailamah memotong-motong tubuh Hubaib hingga ia syahid. Ummu Umarah bertekad membunuh Musailamah dengan tangannya sendiri. Maka ia pun bergabung dengan pasukan pada perang Yamamah. Ia juga ditemani oleh anaknya, Abdullah. Saat perang berkecamuk, musuh-musuh berhasil memotong tangan Ummu Umarah. Ummu Umarah berkata, "Tanganku terpotong, dan aku ingin membunuh Musailamah. Aku tidak akan berhenti sampai orang kotor itu terbunuh." Akhirnya, Abdullah dan Wahsy berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab. Ketika Abdullah datang mengusap pedangnya dan bersimbah darah, Ummu Umarah berkata, "Apakah engkau berhasil membunuhnya?" "Ya," jawab Abdullah. Dengan seketika, Ummu Umarah bersujud syukur. Ummu Umarah ini juga dianggap sebagai pejuang hak asasi pertama. Suatu ketika, Ummu Umarah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, mengapa Allah hanya menyebutkan laki-laki dalam Al-Quran?" Kemudian turunlah surat Al-Ahzab, ayat 35 yang menjelaskan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam amal soleh dan balasan masing-masingnya. Dari kisah Ummu Umarah ini, jelas bahwa ia merupakan pejuang hak asasi perempuan pertama. Sejarah Islam membuktikan hal tersebut, bahwa anggapan perempuan muslimah hanya paham dapur, sumur, dan kasur. Benar-benar menyesatkan. Perempuan muslimah yang menjaga kehormatan dan kesuciannya dengan tinggal di rumah dikesankan sebagai perempuan-perempuan pengangguran dan terbelakang. Menutup aurat atau menegakkan hijab kepada yang bukan mahramnya kerap dianggap penghambat kemajuan budaya. Itu dibantahkan oleh sosok Nusaibah, wanita mulia ini. Nusaibah binti Ka'ab tutup usia pada tahun 13 Hijriah. Az-Zahabi berkata, Ummu Umarah adalah salah satu perempuan Ansor terbaik. Keberanian dan perjuangan Ummu Umarah patut menjadi contoh bagi para pemuda masa kini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah dari Nusaibah binti Ka'ab.
Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, komen, dan share. Serta klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspirasi sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.